Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi SMP kelas 9 SMP dimanapun kalian berada. Semoga kita selalu semangat dalam belajar dan terhindar dari wabah penyakit. Kita berjumpa lagi pada pertemuan kali ini masih di bab 1, yaitu dengan judul perwujudan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya dalam pertemuan yang ketiga. Baiklah, langsung saja kita akan mulai membahas materi ini. Dalam pertemuan ketiga ini akan dibahas C. Perwujudan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan sub-bab yang akan kita bahas juga ada 5 di sini. Pertama, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. 2. Perwujudan Pancasila dalam bidang politik dan hukum. 3. Perwujudan Pancasila dalam bidang ekonomi. 4. Perwujudan Pancasila dalam bidang sosial budaya. 5. Perwujudan Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila adalah sebagai berikut. A. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, pada sila ini berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, bahkan moral negara, moral penyelenggara negara, yaitu para pejabat pemerintah ya. Hukum dan peraturan perundang-undangan negara, kebebasan dan hak asasi manusia, ya, hak asasi warga negara. B. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila ini, sila kemanusiaan terkandung nilai-nilai bahwa negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. C. Persatuan Indonesia. Pada sila Persatuan Indonesia terkandung nilai bahwa negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia atau monodualis, yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Ya, masih lanjutan yang tadi. Sila yaitu sila keempat. D. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dalam nilai yang terkandung dalam sila ini adalah bahwa hakikatnya negara merupakan sebuah penjelmaan sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. E. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai dari keadilan sosial juga diterapkan dalam pergaulan antar negara sesama bangsa di dunia dan prinsip ingin menciptakan ketertiban bersama dalam suatu pergaulan antar bangsa di dunia. 2. Sebab yang kedua, perwujudan Pancasila dalam bidang politik dan hukum. Politik sangat berperan penting dalam peningkatan harkat dan martabat manusia.
Sistem politik negara harus berdasarkan hak dasar kemanusiaan atau yang lebih dikenal dengan hak asasi manusia. Sistem politik negara Pancasila mampu memberikan dasar-dasar moral sehingga diharapkan para elit politik dan penyelenggaranya memiliki budi pekerti luhur dan berpegang pada cita-cita moral rakyat yang luhur. Dalam hal ini, warga negara harus ditempatkan sebagai subjek atau pelaku politik, bukan sekedar objek politik. Masih lanjutan subbab yang kedua. Pancasila sebagai paradigma dalam berpolitik. Sistem politik di Indonesia berdasarkan demokrasi, bukan otoriter. Berdasar hal itu, sistem politik Indonesia harus dikembangkan atas asas kerakyatan yang sebagaimana tercantum pada sila yang keempat, sila Pancasila, sila yang keempat. Pengembangan selanjutnya adalah sistem politik didasarkan pada asas-asas moral daripada sila-sila pada Pancasila. Oleh karena itu, secara berturut-turut sistem politik Indonesia dikembangkan atas moral sebagai berikut. Moral ketuhanan, moral kemanusiaan, moral persatuan, moral kerakyatan, moral keadilan. Pedoman yang perlu dijadikan pegangan dalam kehidupan partai politik adalah: pertama, mengaktualisasikan kebersamaan dalam kemajemukan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Dua, penyampaian aspirasi rakyat dan segenap perilaku partai politik harus menjamin tegaknya keselarasan dan kerukunan serta budi luhur. 3. Segenap perilaku partai politik selalu bersendi pada keputusan bersama yang mengikat dan mengandung sanksi terhadap penyimpangan penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang. 4. Program partai politik harus mengarah pada kokohnya Pancasila sebagai dasar negara, utuh dan kuatnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berpemerintahan presidensial dan bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, perwujudan Pancasila dalam bidang ekonomi. Secara khusus, sistem ekonomi harus mendasarkan pada moralitas ketuhanan dan kemanusiaan. Hal ini untuk menghindari adanya pengembangan ekonomi yang cenderung mengarah pada persaingan bebas. Ekonomi yang humanistik mendasarkan pada tujuan menyejahterakan rakyat luas. Sistem ekonomi tidak hanya mengejar pertumbuhan demi kemanusiaan dan kesejahteraan seluruh bangsa. Tujuan ekonomi adalah memenuhi kebutuhan manusia agar manusia menjadi lebih sejahtera. Oleh karena itu, kita menghindarkan diri dari persaingan bebas dan monopoli yang berakibat pada penderitaan manusia, klan penindasan atas manusia satu dengan lainnya. 4. Perwujudan Pancasila dalam bidang sosial budaya. Pancasila menjunjung nilai-nilai humanistik karena Pancasila berdasar pada hakikat
dan kedudukan kodrat manusia itu sendiri. Hal ini sebagaimana tertuang dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yang diharapkan menghasilkan manusia yang berbudaya dan beradab. Sebagai kerangka kesadaran, Pancasila dapat menjadi dorongan untuk universalisasi dan transendentalisasi. Apa itu universalisasi? Yaitu melepaskan simbol-simbol dari keterkaitan struktur. Sedang transendentalisasi yaitu meningkatkan derajat kemerdekaan manusia dan kebebasan spiritual berdasarkan sila persatuan Indonesia. Pembangunan sosial budaya dikembangkan atas dasar penghargaan terhadap nilai sosial dan budaya-budaya yang beragam di seluruh wilayah Nusantara menuju tercapainya rasa persatuan. 5. Perwujudan Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Salah satu tujuan bernegara adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini mengandung makna bahwa tugas dan tanggung jawab tidak hanya terletak pada penyelenggara negara, tetapi juga rakyat Indonesia secara keseluruhan. Atas dasar hal tersebut, sistem pertahanan dan keamanan Indonesia disebut sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, atau istilah lainnya Sisan Kamrata. Jadi kita sebagai warga negara itu punya kewajiban untuk melindungi pertahanan dan keamanan bangsa, bukan hanya TNI saja ya, tapi segenap warga negara Indonesia. Kemudian dasar-dasar kemanusiaan yang beradab merupakan basis moralitas pertahanan dan keamanan negara. Oleh karena itu, pertahanan dan keamanan negara harus mendasarkan pada tujuan demi terjaminnya harkat dan martabat manusia, terutama secara terperinci terjaminnya hak-hak asasi manusia. Dengan adanya tujuan tersebut, pertahanan keamanan negara harus dikembangkan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dengan demikian, diharapkan negara benar-benar diletakkan pada fungsi yang sebenarnya sebagai negara hukum dan bukannya suatu negara yang berdasarkan atas kekuasaan. Setiap negara mempunyai dasar negaranya masing-masing. Setiap dasar negara berbeda satu dengan lainnya. Hal tersebut dikarenakan dasar negara dibentuk sesuai dengan tujuan dan cita-cita suatu bangsa atau negara. Setiap negara atau setiap bangsa di dunia ini menginginkan suatu keadaan yang ideal atau seimbang bagi setiap aspek bidang kehidupan. Rangkuman. Akibat hukum dari disahkannya Pancasila sebagai dasar negara, maka seluruh kehidupan bernegara dan bermasyarakat haruslah didasari oleh Pancasila. Landasan hukum Pancasila sebagai dasar negara memberi akibat hukum dan filosofis, yaitu kehidupan negara dari bangsa ini haruslah berpedoman kepada Pancasila. Terdapat 3 periode implementasi Pancasila yang berbeda pada masa Orde Lama, yaitu periode 1945 sampai 1950, sekitar 5 tahun.
Kemudian periode 1950 sampai tahun 1959 dan periode 1959 sampai 1966. Ideologi berarti sebuah gagasan yang menyeluruh mengenai segala sesuatu. Dalam arti ini, ideologi sama artinya dengan pandangan hidup, ya. Menurut Weltan Schouck, Pancasila sebagai dasar negara memiliki arti Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi bidang ideologi, politik, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan, atau disingkat Ipolexosbudhankam. Nilai Pancasila dijadikan dasar dan motivasi dalam segala aspek kehidupan, tingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sekian, terima kasih pembahasan kali ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti dengan baik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.